Zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ketika mereka pertama menjadi presiden, kabinet yang dibentuk itu lebih banyak kabinet yang sifatnya profesional. Pak Prabowo justru pertama kali dia menyusun kabinetnya, mayoritas hampir 60%-nya adalah dari partai politik. Pak Prabowo ingin mengamankan transisi ini dengan status quo yang sudah established gitu kan. Dia nggak ingin ada gangguan-gangguan atau nggak ingin ada aktor-aktor yang kemudian mencoba untuk mengganggu masa transisi dia. Ya, saya tidak menafikan bahwa ada kepentingan bagi-bagi kekuasaan itu kan. Iya kan ada yang sudah ngitung kan Mbak, bahwa kemungkinan hampir bengkak 2 triliun dalam 5 tahun ke depan. Pak Prabowo sendiri bilang bahwa kabinet ini disusun karena ketidakpastian global. Ya, Pak Prabowo kembali menjadi Pak Prabowo yang kita kenal selama ini sebelum dia tiba-tiba jadi gemoy kan gitu. Kita sangat berharap PDIP tetap di luar barisan untuk menjaga ini karena PDIP punya track record sebagai oposisi yang lumayan kuat. Sangat lama. Halo, kembali lagi di podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Nah, kali ini kita mau ngobrol soal dinamika kemarin sudah pelantikan, gitu ya. 130 sekian menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan gitu yang dinamika politiknya ini riuh rendah sekali gitu di masyarakat karena diduga ini adalah kabinetnya Prabowo Gibran yang gemuk, yang besar gitu ya. Nah, sekarang kita langsung mau ngobrol-ngobrol bersama seorang pengamat politik. Kita sambut Mas Kunto Adiwibowo. Selamat datang Mas, terima kasih sudah main-main ke Studio Tirto. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Kesibukannya akhir-akhir ini sedang apa Mas? Mengajar. Mengamati. Mengajar. Salah satu Mas Kunto ini salah satu dosen di Unpad juga gitu ya. Kemudian saya salah satu alumninya. Iya. Jadi tidak asing gitu sebenarnya. Betul. Oke, ini mungkin langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam soal dinamika politik kita akhir-akhir ini gitu ya. Setelah pelantikannya 136 menteri, wamen, juga kepala badan gitu. Nah, ini kalau masyarakat bilang ini sepertinya adalah kabinet merah putih yang gemuk gitu kan, yang besar gitu ya dibandingkan dengan kabinetnya Jokowi waktu itu gitu. Iya. Mas Kunto melihat kondisi ini seperti apa sih? Ya, kalau boleh sih saya mencoba membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya kan. Zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ketika mereka pertama menjadi presiden, kabinet yang dibentuk itu lebih banyak kabinet yang sifatnya profesional. Gitu. Kita ingat Pak Jokowi misalnya yang 2014 gitu kan. Bagaimana kabinetnya isinya orang profesional semua. Betul. Sedikit yang dari partai gitu kan. Sampai akhirnya 2015 dia diancam di-impeach oleh partainya sendiri gitu kan. Nah, di Pak SBY juga demikian, isinya orang-orang profesional, teknokrat gitu-gitu. Nah, ini namanya berbeda dengan Pak Prabowo kali ini. Pak Prabowo justru pertama kali dia menyusun kabinetnya, mayoritas hampir 60%-nya adalah dari partai politik. Betul. Ya kan? Sehingga dan yang profesional sangat sedikit. Betul. Ya kan? Jadi ini kan semacam apa ya? Melawan tradisi. Iya, berbeda dari sebelumnya. Melawan tradisi. Nah, jelas kalau begitu ada kepentingan-kepentingan kan. Dan kita lihat bahwa selama ini Pak SBY, Pak Jokowi mungkin pertama kali ketika mereka jadi presiden, misinya lebih untuk mengembalikan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar. Iya. Gitu. Sehingga dia isi itu kabinet oleh profesional. Tapi kali ini Pak Prabowo melihat bahwa nggak perlu lagi, ya kan, nggak perlu lagi mengembalikan kepercayaan rakyat dan pasar karena rakyat mayoritas sudah memilih saya menang satu putaran kan gitu kan. Yang kedua adalah soal problem bagaimana akhirnya Pak Jokowi sebelum dia itu berusaha merangkul semua kekuatan politik yang ada untuk menciptakan stabilitas. Dan ini kan jadi status quo selama paling tidak 5 tahun terakhir, ya kan. Status quo ini bahaya kalau diganggu ketika masa transisi. Jadi Pak Prabowo sangat sadar itu sehingga
17 lebih menteri dan wakil menteri dan lain-lain itu dari menterinya Pak Jokowi kan, Iya, gitu. betul. Itu kan cara untuk mempertahankan status quo supaya nggak ada kepentingan-kepentingan atau aktor-aktor politik yang mencari untung di tengah masa transisi. Jadi saya melihatnya Pak Prabowo berorientasi pada stabilitas. Pak Prabowo berorientasi pada kekuatan-kekuatan politik yang bisa mendukung kekuasaannya. Dan Pak Prabowo tampaknya lebih tidak terlalu peduli dengan tadi kepercayaan pasar, kepercayaan publik. Ya, karena suaranya sudah memilih dia semua gitu kan. Gitu Mbak Ayu. Oke, tapi kan kita tahu sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran saat ini gitu ingin menerapkan zakon kabinet gitu kan. Nah itu, tapi melihat kondisi sekarang, apakah itu memungkinkan Mas untuk, karena seperti too good to be true gitu kalau mau mewujudkan zakon kabinet gitu. Iya, ini kan kontradiktif kan akhirnya. Di awal Pak Prabowo bilang mau bikin kabinet profesional, kabinet zakon, yang berarti diisi oleh sebagian besar orang profesional. Tapi kan kebalikannya yang terjadi kan, yang profesional justru minoritas, mayoritasnya adalah dari partai politik. Walaupun kemudian ada argumen bahwa yang dari partai politik juga profesional kok gitu, ya nggak mungkin lah kan gitu kan. Pasti ada kepentingan partai politik yang lebih besar daripada soal profesionalisme, soal kemudian ini kan orientasi ya Mbak ya. Kalau profesional kita tahu orientasinya ya pada profesi dia, pada keahlian dia. Tapi ketika dia dari partai politik ya tentu yang keahlian dan profesi dia jadi nomor sekian setelah partai politik kan gitu. Itu kan realitas yang tidak bisa dinafikan apapun alasannya. Jadi menurut saya ya kemungkinannya jadi sangat kecil lah. Hampir mungkin ya nggak mungkin 0% juga sih. Saya masih punya harapan tentu saja. Tapi kan itu jadi wishful thinking aja Mbak gitu. Zakon kabinet. Iya, seperti kayak awalnya kan Pak Prabowo ingin mewujudkan itu, tapi kemudian melihat realitanya seperti too good to be true tadi kan saya bilang gitu. Oke, ini kemudian mungkin kemarin kita mundur dulu ke pelantikan kemarin gitu ya. Mereka para pejabat ini kan seperti digembleng gitu ya kemarin dengan caranya Pak Prabowo yang kemiliteran gitu ya, dengan pembekalan militer. Itu sebenarnya kalau Mas Guntur melihat ada relevansinya nggak sih dengan kinerja para menteri, wamen ke depannya gitu, melihat? Begini Mbak, dari yang disebut military way itu military way oleh Pak, ini bukan militeristik, ini military way kan gitu kan. Military way itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Pak Prabowo adalah disiplin. Ya kan. Disiplin itu sendiri kalau dari definisinya sebenarnya lebih teknik untuk membuat orang patuh terhadap sesuatu. Itu disiplin. Dan di military way, disiplin itu tercermin dari semua tubuh. Jadi cara tegapnya, bajunya itu disiplin. Jadi membentuk seseorang seperti layaknya militer. Di ilmu pengetahuan juga ada namanya disiplin. Disiplin ilmu kan? Iya kan? Tapi itu beda lagi definisinya. Gitu. Ini kan definisi yang disiplin ini kan sebenarnya. Apakah military way membentuk disiplin? Iya, ketika zaman Prusia dulu, ya kan, militer modern itu ada di abad 18-an, 17-18-an, ketika Prusia membangun tentaranya dengan baris berbaris itu, gitu kan, yang kemudian dikenal dengan militer modern, yang akhirnya, dan itu terbukti militer yang lebih modern dengan disiplin itu menang atas militer yang nggak disiplin, kan gitu. Tapi kan semuanya sekarang udah disiplin. Udah ada pembentukan, walaupun pembentukannya beda-beda kan gitu. Cina punya disiplin sendiri, Amerika punya disiplin sendiri, Indonesia punya disiplin sendiri. Tapi kalau ditanya apakah ini akan mempengaruhi kinerja menteri, mungkin tidak, karena disiplinnya militer yang untuk membentuk insan militer yang berperang. Sedangkan menteri dan pejabat negara kan bukan itu urusannya, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Bu Wamen Stella bilang bahwa ini ilmiah kok Pak, ilmiah kok ini ya. Iya itu ilmiah. Ada teorinya namanya cognitive dissonance. Dalam artian Anda pernah ikut ospek kan Mbak? Iya, pasti. Iya, dan di sana kan seakan-akan ada
ada perlombaan Iya. ospek yang paling kejam lah, yang paling bagus Betul, gitu. betul. Tiap turunan ya gitu. Dan itu kan sebenarnya ada teorinya dari salah satu cabang kognitif dissonance itu ada semacam legitimasi atas effort. Oke. Kalau kita merasa effort kita tinggi, maka kita akan bilang itu bagus dan bermanfaat. Iya. Karena kita akan punya cognitive dissonance atau gap kognitif kalau ternyata effort yang besar itu hasilnya nggak sebesar itu kan gitu. Sehingga kita berusaha untuk kemudian menyamakan hasil dengan effort. Padahal hasilnya mungkin di sini nih. Oke. Ya kan? Coba lihat kampus-kampus yang katanya ospeknya paling kejam gitu kan, berapa persen yang sukses dibandingkan dengan kampus-kampus yang ospeknya nggak kejam. Sama aja kok gitu, nggak ada temuan ilmiah bahwa kampus-kampus itu secara ranking lebih tinggi daripada kampus-kampus yang ospeknya nggak. Jadi itu menurut saya lebih pada bonding satu dan kemudian pride. Ya kan? Iya, betul. Bahwa dia merasa lebih pride jadi anggota kabinet merah putih daripada kabinet sebelumnya. Atau mungkin karena Pak Prabowo juga backgroundnya kan militer. Betul, gitu ya. Betul. Tapi kan itu lebih pada cognitive dissonance-nya, bukan pada kinerjanya, Mbak. Betul. Apakah nanti bonding ataupun pride kelompok ini akan berujung pada kinerja? Belum tentu, ada banyak faktor lain. Karena bisa jadi ujungnya adalah mereka jadi nggak mau mendengarkan yang di luar kelompoknya kan, groupthink kan istilahnya gitu. Jadi apa yang dipikirkan oleh kelompoknya itu selalu lebih baik daripada di luar kelompoknya. Karena apa? Kita pernah menderita bersama-sama di Magelang kan gitu. Betul. Itu seperti mindsetnya akhirnya terbangun di situ gitu ya. Iya. Dan emang cukup berbeda sih dengan pemerintahnya Pak Jokowi. Karena kita baru dengar nih, maksudnya ada pembekalan seperti ini gitu ya, military way dan semacamnya. Oke. Nah, kalau melihat urgensinya, Mas Kunto, ini sebenarnya urgensi membentuk kabinet segemuk ini tuh apa sih? Atau mungkin hanya fenomena bagi-bagi kekuasaan atau bagaimana gitu? Ya tadi, kalau menurut saya urgensi nomor satu, Pak Prabowo ingin mengamankan transisi ini dengan status quo yang sudah established gitu kan. Dia nggak ingin ada gangguan-gangguan atau nggak ingin ada aktor-aktor yang kemudian mencoba untuk mengganggu masa transisi dia. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, menurut saya, ya dia butuh dukungan yang lebih besar di parlemen. Apalagi program-programnya kan juga ambisius. Program makan bergizi yang gratis, hilirisasi yang kemudian diprotes oleh banyak masyarakat, terutama soal kerusakan lingkungan, soal perampasan tanah, hak dan segala macam. Dan itu kan jadi penting ya untuk kemudian diamankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Dan ya saya tidak menafikan bahwa ada kepentingan bagi-bagi kekuasaan itu kan. Karena akhirnya ini lebih transaksional gitu. Pengakuan Pak Bahlil misalnya ketum Golkar yang itu bilang ada tukar guling antara. Syok banget itu mendengar pernyataannya, kok bisa dia berbicara seperti itu gitu ya. Ya kita alhamdulillah karena elit-elitnya jujur gitu kan. Terima kasih. Maksudnya beliau membuka sendiri gitu ya pada akhirnya. Betul. Nggak perlu pengamat kan untuk bilang itu kan bahwa ya memang transaksional gitu. Ya memang bagi-bagi kekuasaan realitasnya itu. Apalagi yang mau ditutupi kan gitu. Ini mungkin kalau melihat beberapa yang kemarin dilantik kan juga ada nama-nama baru ya Pak ya. Saya juga baru denger nih nama ini gitu ya, yang jarang banget terdengar gitu. Apakah nama-nama baru ini juga mempengaruhi berkaitan dengan bagi-bagi kekuasaan itu, dan kemudian ke depannya bagaimana orang-orang baru ini akan bisa menjamin gitu ya, dia akan bekerja dengan baik gitu. Ya Mbak. Biasanya nih Mbak, di pemerintahan sebelumnya, kalau ada nama orang yang tidak terkenal atau dari partai politik yang track recordnya publik nggak terlalu tahu dan percaya, itu biasanya akan di backup dengan wakil menteri yang punya reputasi yang sangat bagus, ya kan, sehingga si menteri ini, oh iyalah menterinya cuma simbol, si publik akan bilang, oke, menterinya cuma simbol, tapi kita percaya bahwa ada wakil menteri yang bekerja, kan gitu. Nah sekarang agak aneh nih. Gimana tuh Mas? Agak anehnya adalah
ada yang seperti itu. Tapi kan wakil menterinya jadi banyak. Betul. Gitu kan, ada beberapa. Iya, iya. Bahkan di antara wakil menteri itu juga ada yang kita juga baru dengar track recordnya juga betul. ini. Misalnya di Kementerian Pariwisata, menteri Iya. dan wakil menterinya kita juga baru Iya, dengar iya, gitu kan. betul. Kiprahnya di pariwisata Betul, bagi mereka yang aktif di dunia pariwisata ini pun jadi oh kok mereka ya kan Iya, gitu. iya. Itu yang menurut saya juga memperlihatkan bagaimana prioritas Pak Prabowo terhadap program-program di sektor-sektor pembangunan dia, itu satu. Yang kedua, ya selain yang bagi-bagi tadi gitu kan, ini yang lucu, yang menarik adalah kita lihat partainya Pak Prabowo, Gerindra, Iya. itu punya menteri lebih sedikit daripada Partai Golkar. Oke. Ya kan? Partainya Gerindra 6 kalau nggak salah, Golkar 8 Iya, gitu. Tapi di wakil menteri Gerindra punya lebih banyak Iya. daripada partai lain. Oke. Ini kan seperti sinyalemen bahwa kalau kemarin wakil menteri itu orang yang benar bekerja, sementara menterinya adalah simbol. Kalau sekarang kan ada menteri yang juga simbol, Iya. wakil menterinya kerja, ada menteri yang oke, kita tahu track recordnya gitu kan, wakil menterinya dimagangkan, gitu, istilahnya, gitu kan, dimagangkan untuk dapat rekam jejak yang baik gitu, yang mungkin, well let's see 6 bulan atau 1 tahun ke depan, mungkin wakil menteri yang magang ini akan jadi menteri beneran kan gitu. Kemarin juga mungkin beberapa pihak tuh ada yang sebut sebenarnya kabinet Merah Putih ini malah justru lebih ramping dibandingkan dengan kabinetnya Jokowi gitu. Itu ada yang bilang seperti itu. Sebenarnya kenapa ya bisa ada muncul pernyataan seperti itu gitu? Nah, saya nggak tahu itu, Mbak. Ya, Anda harus tanya ke dia, karena bukan saya yang ngomong. Tapi kan dari sisi jumlah aja udah nggak mungkin. Dari sisi banyaknya kementerian juga jelas lebih gemuk gitu. Dari sisi apalagi ya, jumlah wakil menteri itu banyak yang 2 atau 3 gitu kan. Di Pak Jokowi bisa dihitung lah yang kementerian punya lebih dari 1 wakil menteri. Ini kan banyak banget. Lalu kemudian ya tadi dari sisi keterwakilan partai politik, kabinet Merah Putih ini yang paling besar kan gitu. Di awal pemerintahan maksud saya. Kalau udah di tengah-tengah ya banyak yang kemudian mengakomodasi kepentingan partai politik gitu. Itu sih, Mbak. Ya, kemudian kan juga kementerian akhirnya ditambah gitu ya. Betul. Dari kabinet sebelumnya gitu kan. Sekarang juga menjadi 48 gitu ya. Terus kemudian dibagi lagi, dipecah jadi 1 kementerian, itu dipisah-pisah kan sekarang udah mulai banyak sekali yang dipisah gitu ya. Bahkan ada yang dihilangkan juga mungkin setahu saya waktu itu. Itu sebenarnya kalau Mas Kunto melihat ini apa yang mendasari Pak Prabowo memecah? Yang saya well informed aja ya, Mbak ya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan dipecah jadi 3. Betul. Apakah itu menjadi lebih terfokus atau mungkin ada yang lainnya gitu? Iya, karena ada cara pikir, pola pikir yang bahwa apa yang diurusin oleh Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, itu sangat berbeda dengan pendidikan tinggi misalnya gitu. Orientasinya sudah berbeda, birokrasinya sudah berbeda, apalagi yang Dikdas dan Men sampai SMP itu kan kebanyakan juga ada di daerah kan, karena otonomi daerah, sehingga butuh cara pengelolaan yang khusus, berbeda dengan Dikti, berbeda lagi dengan kebudayaan kan gitu, sehingga ada kebutuhan untuk memecah itu supaya lebih fokus, supaya kementerian ini terlihat prioritasnya gitu. Cuma problemnya kita ya bukan rahasia lagi bahwa komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu sangat susah. Betul. Ya kan? Sangat susah. Bisa dibayangkan kalau kemudian problem pendidikan ini butuh 2 kementerian aja, Dikdas dan Dikti Riset itu untuk kemudian koordinasi. Yang dulunya ada di 1 kementerian, lebih enak koordinasinya, cuman urusan eselon 1 dengan eselon 1 gitu kan. Tiba-tiba jadi kementerian ke kementerian gitu kan. Berbeda banget. Nah, ini yang menurut saya jadi problem. Ya kan, problemnya adalah komunikasi dan koordinasi antar kementerian. Cuman saya punya harapan bahwa kantor komunikasi presiden itu juga
akan ngurusin soal koordinasi dan komunikasi antar kementerian, tidak hanya jadi istilahnya corong propagandanya istana kan gitu. Itu yang sebenarnya saya punya harapan. Mudah-mudahan nggak wishful thinking yang ini kan gitu. Kalau ditanya kenapa dan bagaimana ya, saya melihatnya ada prioritas tadi dari Pak Prabowo. Kembali ke prioritas lah ya. Ya. Lalu yang kedua ya ada mungkin motif bagi-bagi supaya lebih banyak kue yang dibagi kan gitu, walaupun irisannya jadi kecil-kecil kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana ini nanti bisa berjalan, saya sendiri juga agak khawatir karena penggantian nomenklatur misalnya. Saya mengalami sendiri waktu dulu Dikti Riset itu jadi kementerian sendiri kan gitu, itu pernah, dan kita hampir 1 tahun nggak ngapa-ngapain, cuman menunggu petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, karena birokrat kita di bawah misalnya nggak akan berani untuk melakukan apapun kalau petunjuk payung hukumnya nggak jelas, dan itu kan butuh waktu, ya kan? Dan saya khawatir ini kita akan membuang-buang momentum besar dalam 1 tahun ke depan kalau tidak kemudian di-manage atau dikelola dengan baik gitu sih. Oke, mungkin mengelola atau memanagenya itu seperti apa Pak contohnya? Mas Kunto? Ya percepatan soal perubahan nomenklatur, lalu kemudian percepatan soal pembagian atau distribusi anggaran, percepatan kemudian pengaturan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga atau bahkan di dalamnya sendiri kan ada lebih dari 1 wakil menteri kan. Betul. Ini kan pasti bagi urusan dan bisa jadi ada ego sektoral. Nah itu juga harus segera diatasi gitu. Kalau enggak ya akan pasti jadi hambatan-hambatan ke depannya gitu. Nah itu ngomongin soal anggaran, apakah sebenarnya di Kabinet Merah Putih yang gemuk ini bisa berpotensi membebani anggaran kementerian dan lembaga? Iya kan ada yang sudah ngitung kan Mbak. Bahwa kemungkinan hampir bengkak 2 triliun dalam 5 tahun ke depan. Itu cuman urusan belanja pegawai aja. Iya kan? Belum urusan yang lain. Belum untuk anggaran proyeknya, belum untuk yang lain-lain kan gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa gemuknya dan betapa borosnya. Jadi tadinya mesin 1.500 cc jadi 5.000 cc gitulah Mbak gitu. Karena ada ruang bakar yang lebih banyak gitu. Itu satu. Yang kedua juga soal anggaran. Menurut saya ya itu kan sudah kelihatan kan kemarin Menteri HAM yang bilang anggarannya nggak cukup, minta tambahan dari 60 miliar jadi 20 dari berapa ya, 20 miliar ya dia mintanya. Dan itu kan salah satu indikator bagaimana ketika kue itu dibagi lebih kecil gitu kan, pasti akan teriak nih kementerian-kementerian karena menurut mereka sudah punya program misalnya, tiba-tiba kok kuenya jadi segini gitu. Itu yang butuh adjustment dan konflik-konflik di awal akan terjadi seperti itu. Makanya saya juga nggak heran ketika Pak Prabowo kemudian ngospek menteri-menterinya supaya nggak minta lebih banyak anggaran mungkin ya salah satunya gitu sih Mbak. Tapi sebenarnya kan tadi menarik sih, terdiri dari 60% parpol. Nah itu juga mungkin berkaitan ya. Waktu itu kan Pak Prabowo sempat bilang katanya meskipun parpol isinya tapi jangan sampai menggunakan APBN gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau menurut Mas Kunto apakah ke depannya itu bisa terwujud atau gimana sih gitu? Gini Mbak, kan kita kenapa banyak orang memilih Pak Prabowo ketika pemilu itu, salah satunya adalah soal ketegasan, karakteristik kepribadiannya yang tegas, yang diharapkan itu bisa mengatasi atau bisa memberikan solusi terhadap masalah korupsi atau problem-problem hukum lainnya di Indonesia. Dan ketegasan ini yang diharapkan dari Pak Prabowo kan. Cuman masalahnya kan kita tahu realitas politiknya gak sesederhana itu. Pak Prabowo bukan raja yang dapat wahyu dari langit kan gitu kan. Pak Prabowo itu ada di sebuah negara modern yang di situ ada jejaring kekuasaan, ya kan, ada aktor-aktor yang lain yang juga punya kekuasaan. Ketika itu diganggu, ya mungkin mereka akan membalas, retaliate kan gitu.
Nah, ini Berarti yang berpotensi dong, Mas? ya masih ada potensi untuk korupsi Iya. dalam tanda petik itu. APBN ya pasti ada, Mbak, nggak mungkin enggak gitu kan. Tapi kan seberapa jauh Pak Prabowo bisa meminimalisir, Oke. mari kita lihat kan gitu. Dan itu kan akhirnya kita nggak bisa bergantung pada kepribadian Pak Prabowo yang tegas. Iya. Tapi kemudian mekanisme evaluasi seperti apa, mekanisme kontrol seperti apa yang dibangun oleh Pak Prabowo terhadap menteri-menterinya supaya nggak kemudian ambil APBN tadi gitu sih, Mbak. Oke, ini mungkin kalau pemerintahan sekarang kan juga didominasinya sama para pengusaha. Nah ini kan gitu ya. Kayak Pak Marwar Sirait, Erick Thohir gitu ya, BUMN gitu. Kemudian juga Pak Rosan Ruslani dan masih banyak lagi gitu. Nah, kedominasian ini gitu ya, dominasi oleh para pengusaha ini beresiko mempengaruhi keputusan kedepannya nggak sih Pak? Mungkin yang kalau kita tahu bisa mempengaruhi keputusan yang menguntungkan gitu ya, perusahaannya dan lain semacamnya. Dalam hitungan hari kabinetnya Pak Prabowo ini kemarin sudah ada cerita soal pelanggaran konflik kepentingan. Oke. Iya kan. Seorang menteri desa yang baru dilantik kemudian menyebarkan undangan pakai kop surat menteri desa untuk mengumpulkan massa mendukung istrinya yang sedang mencalonkan diri jadi kepala daerah. Itu kan konflik kepentingan. Dan nggak usah pengusaha, Mbak, gitu kan. Bahkan itu bisa dilakukan oleh yang bukan pengusaha. Jadi sangat mungkin ketika tidak ada kontrol dan mekanisme soal etik dan konflik kepentingan di kabinet, ya ketakutan kita pasti akan terjadi. Sama seperti misalnya ketika pemerintahannya Pak Jokowi, konflik kepentingannya kan juga syarat. Waktu COVID misalnya, soal pengadaan tes PCR, lalu vaksin, itu kan banyak menyoroti soal konflik kepentingan itu. Ya kan? Dan kita sih berharap itu tidak berlanjut ya di pemerintahannya Pak Prabowo. Cuman saya tidak melihat adanya upaya-upaya untuk kemudian meminimalisir konflik kepentingan ini di awal-awal gitu. Selain hanya lip service saja. Itu kemudian kan, upaya yang seharusnya dilakukan seperti apa, Mas? Ya itu kan semacam Pak Prabowo kemudian bisa bilang ini loh aturan-aturan yang harus disepakati oleh menteri-menteri saya. Salah satunya adalah soal konflik kepentingan gitu. Dan ketika mereka melanggar ini, mereka bersedia mundur atau mereka bersedia dihukum gitu. Atau kemudian ini loh sistem yang kita bangun di kabinet untuk meminimalisir konflik kepentingan, misalnya wamen-wamen tadi digunakan untuk validator, ada enggaknya konflik kepentingan gitu misalnya, karena kan seperti triangulasi gitu kan, Mbak, gitu. Kalau cuma satu orang sangat mungkin ada konflik kepentingan yang syarat, tapi ketika diurusin oleh banyak orang kolegial jadi bisa saling mengawasi. Cuma itu kan berarti semakin lambat tuh birokrasinya, gitu ya. Nggak ada sistem itu juga sampai sekarang yang dibangun, sehingga ya agak susah kemudian kita bilang bahwa pemerintahannya Pak Prabowo akan syarat konflik kepentingan atau tidak gitu. Tapi kemudian perbedaannya dengan kabinetnya Jokowi dulu itu seperti apa sih kalau Mas Kunto melihatnya? Soal konflik kepentingan? Ya karena orang-orangnya kebanyakan sama, saya nggak melihat ada perbedaan kan gitu. Dan karena nggak ada sistem yang dibangun juga, saya nggak melihat ada perbedaan yang sangat signifikan gitu. Yang saya lihat ya harapan-harapan dari masyarakat, harapan dari media, harapan dari akademisi, tapi belum tentu itu resonate dengan mereka kan gitu. Oke, mungkin ini kita mau masuk ke melihat sisi personalnya Pak Prabowo gitu ya setelah menjadi presiden gitu. Mungkin dibandingkan dengan Pak Jokowi gitu ya, secara personal nih gaya komunikasinya kan juga berbeda sekali gitu ya kan, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau Mas Kunto melihatnya seperti apa sih secara personal? Ya Pak Prabowo kembali menjadi Pak Prabowo yang kita kenal selama ini sebelum dia tiba-tiba jadi gemoy kan gitu. Gemoy, betul. Nah, waktu pemilu 2024 saya pangling dengan Pak Prabowo karena joget-joget, nggak banyak berapi-api dalam pidato. Iya, itu bener sih. Saya juga merasa kayak itu berbeda sih waktu belum dilantik, kemudian sekarang sudah berubah gitu ya dengan militer way-nya dia. Gitu. Ya itu kan pencitraan dan sah-sah aja gitu. Kita aja yang bisa dibohongin.
Cuman kan dengan demikian kita bisa memprediksi kan bahwa pemerintahan gaya Pak Prabowo, gaya komunikasinya terutama ya akan seperti yang kita lihat sebelum dia jadi gemoy kemarin, gitu kan, berapi-api, bahkan mungkin sangat emosional, marah-marah, dan itu untuk menegaskan jiwa patriotisme dia, jiwa korsa dia, dan kemudian untuk bilang bahwa ini loh saya tegas kan gitu. Itu sih sebenarnya akan berdampak positif kalau kemudian ini bisa diatur dengan baik ya. Maksudnya kapan dia harus tegas, kapan kemudian dia harus lembut, ya kan. Ini yang kemudian jadi permasalahan. Bisa nggak Pak Prabowo kemudian mengatur ritme itu, atau jangan-jangan selalu kelepasan dengan gebrak-gebrak meja atau nanti dengan berapi-api gitu-gitu. Karena ya akhirnya capek juga kalau semuanya terus berapi-api kan, Mbak. Ada problem-problem misalnya soal birokrasi yang nggak akan selesai dengan hanya marah-marah. Ya kan, kerjanya lebih kerja-kerja birokrasi, kerja-kerja yang sifatnya sistem yang mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Dan untuk kemudian itu menjadi membuat rakyat percaya pada pemerintahan dia, ya fine-fine aja. Tapi kan dia dipilih gara-gara gemoy, bukan gara-gara berapi-api gitu kan. Beberapa pemilu sebelumnya dia berapi-api kalah kan gitu. Jadi mungkin ya itu sifat aslinya, tapi Pak Prabowo harus refleksi bahwa dia dipilih karena gemoy loh, bukan karena berapi-api loh gitu. Ya mungkin apakah gayanya beliau yang mungkin otoriter gitu ya, karena backgroundnya beliau juga militer, kedepannya pemerintahan ini akan seperti apa Mas? Kalau misalkan melihat gayanya beliau seperti itu gitu. Mungkin gayanya bukan otoriter ya Mbak, gayanya lebih tegas ala militer gitu kan. Lebih asertif gitu. Kalau otoriter kan sifat pemerintahan kan gitu kan. Apakah kedepannya akan otoriter? Saya pikir enggak, karena ya tadi ada banyak kepentingan kan, aktor-aktor yang juga bermain. Seperti sekarang PDIP masih di luar barisan nih kan gitu kan. Kita sangat berharap PDIP tetap di luar barisan untuk menjaga ini karena PDIP punya track record sebagai oposisi yang lumayan kuat. Sangat lama, betul. Nah, ini yang kemudian jadi harapan kita bahwa ada yang mengontrol Pak Prabowo. Tapi kalau akhirnya ini masuk juga PDIP, barangnya masuk juga, itu juga akan susah kemudian menghindari. Tapi ada kemungkinan nggak Mas? Ya kemungkinan selalu ada kan. Ya, saya kan orang kuantitatif statistik yang probabilitas itu selalu ada, walaupun di bawah 5% kan gitu. Cuman peluangnya ada, mungkin kecil, cuman ada. Dan itulah yang kita khawatirkan ketika semua elit itu adalah di satu barisan, nggak ada lagi yang kemudian mengontrol pemerintahan ini dengan baik gitu kan. Ya kalau rakyat kan bukan sebuah institusi politik yang kuat, established gitu. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jokowi dulu, perbedaan yang sangat mencolok di mana sih Mas? Dengan gaya tubuh mereka, gaya bahasanya mereka gitu. Ya, gaya komunikasi Pak Jokowi kan memang menarik ya Mbak. Sebagai orang Jawa, sebagai selalu lemah lembut di depan gitu kan. Bisa kemudian membuat simpati, orang merasa kasihan dan sekaligus senang kan gitu-gitu. Itu yang memang dieksploitasi dari Jokowi gitu kan. Walaupun di belakang layar kita nggak tahu sebenarnya Pak Jokowi gimana. Tapi kan kita bisa lihat bagaimana cara kemudian dia menampilkan kesederhanaannya, keluguannya. Di akhir jabatan dia tiba-tiba anaknya jadi wakil presiden, anaknya jadi ketua partai gitu-gitu kan. Itu kan sangat jauh dari bayangan kita Pak Jokowi. Karena saat periode 1 dan periode 2 sangat beda gitu ya. Betul Mbak. Oke, ini ngomongin Gibran gitu yang akhirnya menjadi wakil presiden gitu. Nah, ini kalau melihat personalnya juga sangat berbeda dengan Pak Ma'ruf gitu ya, sebagai wakil presidennya Pak Jokowi gitu dulu. Nah, ini membuat banyak spekulasi sebenarnya di masyarakat. Dua personalisasi ini beda banget gitu kan. Bahkan ketika baru dilantik, Gibran udah berkegiatan ke sana kemari gitu ya, udah meninjau simulasi makan gratis dan sebagainya. Bahkan sebelum dilantik pun sudah aktif berkegiatan, berbeda dengan Pak Ma'ruf gitu. Kalau Mas Kunto melihatnya seperti apa?
Ya pasti ada pembagian tugas ya Mbak ya. Ada kesepakatan pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. Zaman Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf mungkin pembagiannya ya seperti kita tahu, Pak Ma'ruf lebih pasif gitu kan. Walaupun nggak pasif-pasif banget. Pak Ma'ruf ngurusin stunting loh. Kan itu urusan yang sangat penting juga gitu. Tapi memang tidak terlihat sih di publik. Ya. Kemudian juga beliau jarang banget kemana-mana gitu kan. Ya karena sudah sepuh. Betul. Oh itu ya mungkin faktor utamanya iya, ya. Faktornya kan usia kan. Agak repot kalau harus kerokan tiap keluar kota kan. Betul. Kayak orang apa remaja jompo kan. Nah kalau Mas Gibran kan masih muda kan Mbak. Sehingga sangat mungkin dia akan lebih terlihat di publik, lebih banyak kunjungan. Dan itu kan mengisi ruang di mana Pak Prabowo sekarang yang udah sepuh. Ya kan? Dia presiden tertua kita kan? Ya. Jadi ini ada pembagian tugas pasti ya kan? Dan kita tidak bisa melihat pembagian ini kalau memang nggak kemudian di set secara transparan oleh kantor presiden gitu kan. Misalnya Wapres akan ngurusin ini. Dan salah satunya kan dengan undang-undang aglomerasi Jakarta kan dia akan ngurusin Jakarta kan. Wakil presiden kan. Ya karena belum jadi aja gitu, belum terpilih gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, tapi kalau sekarang ini apakah Jokowi masih ikut berperan di dalamnya gitu? Kalau Mas Kunto lihat. Iya karena ada anaknya. Betul. Jadi banyak peran apa sih gitu yang dari Jokowi ini untuk Gibran gitu? Ya kita lihat kan ada 17 menterinya Jokowi yang masuk kabinetnya Pak Prabowo kan Mbak. Itu satu. Lalu kemudian ketika ditanya soal cawe-cawe dalam kabinet kan saya cuma memberikan sarannya. Pak Prabowo juga nggak enak juga kali nolak kan. Betul. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Pak Jokowi masih menerima kunjungan-kunjungan dari luar negeri kan, negara-negara sahabat kan, terakhir dari Uni Emirat Arab kalau nggak salah. Dan itu kan juga menunjukkan bahwa gue masih punya power nih, dilihat sama orang luar gitu. Tapi di luar itu saya nggak tahu terus terang. Itu kan urusan elit ya Mbak ya. Dan itu indikatornya kan adalah bagaimana sikap PDIP ke Prabowo aja gitu. Kalau PDIP masih agak asem ke Prabowo berarti kan pengaruh Jokowinya masih kuat. Kalau PDIP sudah friendly mungkin pengaruh Jokowinya sudah semakin memudar dan di situ yang saya takutkan mudah-mudahan pengaruh Jokowinya masih kuat sehingga PDIP tetap di luar gitu. Oke. Bahaya juga ya kalau udah mulai memudar gitu ya. Tapi ke depannya apakah nanti cawe-cawe Jokowi ini masih terus membayangi Gibran gitu meskipun dia sudah tidak terlalu berpower ke depannya gitu? Ya satu Mbak, power politiknya Pak Jokowi memang pasti akan memudar karena dia nggak punya partai politik. Kecuali Projo yang katanya akan jadi partai politik kan. Lalu kemudian dia juga punya PSI yang ketumnya adalah putranya Kaisang. Jadi dan sangat mungkin Golkar gitu kan karena ketumnya sendiri jangan main-main sama Raja Jawa ini kan gitu. Jadi kekuatan politiknya mungkin tidak secara langsung gitu kan, tapi orang paham bahwa ada kekuatan Jokowi di belakang institusi-institusi politik itu, partai-partai politik itu, dan tentu ini akan jadi akan diperhitungkan dalam permainan catur politik di negara kita gitu sih. Oke. Kemudian kan di pemerintahannya Prabowo Gibran ini dibilang ada dua matahari gitu. Nah itu karena Gibran juga terlihat sangat aktif gitu ya, sangat menonjol. Itu kalau Mas Kunto melihatnya seperti apa? Ya itu tadi Mbak, mungkin pengaturannya. Kalau Gibran masih kemarin pulang dari Magelang juga bagi-bagi susu, bagi-bagi itu kan memang cara bapaknya ya, bahwa Pak Jokowi juga melihat jadi presiden itu ya kampanye terus-menerus, ya kan? Selalu bagi-bagi, selalu kemanapun bagi-bagi. Ini dia memang belajar dari bapaknya. Mungkin konsultannya sama. Gitu. Tapi apakah itu akan jadi matahari kembar? Menurut saya ya enggak sih Mbak. Gitu. Publik paham bahwa yang jadi presiden adalah Pak Prabowo. Harapan mereka juga ke Pak Prabowo. Gitu kan. Kita lihat di media sosial pun kan sentimen terhadap Gibran sangat rendah, ya sangat negatif gitu kan.
soal fufu-fafanya gitu Iya, kan, iya. soal bagaimana MK membuat dia bisa jadi calon wakil presiden dan segala macamnya itu juga belum selesai kan masalah itu, sehingga bahkan ada dorongan untuk impeachment wakil presiden yang secara aturan hukum tata negara kayaknya nggak mungkin deh. Itu bagaimana, Mas? Boleh dijelaskan lebih lanjut ya soal impeachment itu? Ya ada dorongan itu karena kan masalah PT UN-nya PDI Perjuangan, lalu kemudian dorongan dari masyarakat sipil dan warganet gitu kan sangat kencang di media sosial soal bagaimana jejak digital yang katanya Mas Gibran lewat Fufu Fafa itu menghina Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo sendiri kan sudah memberikan statement kan bahwa ya udahlah kan itu udah kemarin gitu, biar ini. Lalu secara institusional politik juga kayaknya nggak ada peluang untuk impeach wapres gitu, ngapain impeach wapres kan gitu, apa urgensinya gitu kan, ya kalau mau impeach presiden, tapi itu pun secara ketika MPR-nya Pak Muzani dari Gerindra kan juga udah susah tuh, ya kan. Jadi menurut saya itu hanya pengalihan dari apa yang seharusnya kita perhatikan. Yang kita perhatikan ya bagaimana Pak Prabowo ini menepati janji-janjinya. Yang kita perhatikan harusnya bagaimana kabinet ini bersih sesuai janji Pak Prabowo juga. Dan kita juga harus perhatikan bagaimana gemuknya kabinet ini gitu kan bisa tetap melayani kepentingan kita sebagai warga, gitu sih Mbak. Oke, tadi menarik sih sebenarnya disebut soal Fufu Fafa gitu ya. Itu kan sempat banyak spekulasi juga nih, akankah ada konflik internal gitu ya antara Pak Prabowo sama Gibran gitu. Itu kalau Mas Kuto melihat seperti apa? Apakah memang ada konflik internal antara mereka gitu? Kemudian apa yang dampak ke depannya gitu dengan adanya isu seperti itu untuk terus terang saya nggak tahu, saya bukan orang ketiga dalam hubungan mereka. Tapi kan bisa dilihat bagaimana statement-statement Pak Prabowo yang tampaknya nggak apa-apa, itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo terkenal tahu balas budi dan loyal. Ya kan, dia tidak akan serta-merta meninggalkan Jokowi dan keluarganya dan berarti anaknya gitu kan, gara-gara rumor ini gitu kan, apalagi kejadiannya memang udah lama gitu. Dia akan tetap berpegang pada loyalitas ala prajuritnya dia gitu kan, dan berarti kita bisa ramalkan ya mungkin ada nggak enakan, ya pasti gitu kan, tapi itu kemudian tidak serta-merta Prabowo akan meninggalkan Gibran dan Jokowi gitu, enggak gitu. Saya melihatnya Pak Prabowo akan lebih taktis dan strategis memanfaatkan isu ini demi untuk ya sedikit keluar dari cawe-cawenya Pak Jokowi mungkin dalam beberapa urusan. Jadi dia akan memanfaatkan aja Mbak gitu. Oke, mungkin melihat pemerintahannya Prabowo Gibran ke depan, Mas Kunto melihatnya seperti apa sih? Apakah sejumlah program Jokowi yang berkelanjutan ini akan terus dikerjakan oleh keduanya gitu? Janjinya sampai sekarang sih masih ya Mbak ya gitu. Soal IKN misalnya, ya nanti 2029 pelantikan presiden dan DPR yang baru akan di IKN kan gitu. Tapi kan itu masih 5 tahun lagi gitu kan. Sangat mungkin molor juga kan gitu. Itu satu. Lalu kemudian Pak Prabowo sendiri bilang bahwa kabinet ini disusun karena ketidakpastian global, ya kan, dengan segala kondisi geopolitik yang ada, sehingga ya akan sangat dinamis kan Mbak, gitu. Kita nggak tahu perkembangan apa di Timur Tengah, kita nggak tahu perkembangan apa di Laut Natuna, gitu kan, di Rusia dan Ukraina kita nggak tahu, sehingga dan itu bisa memicu konflik yang sifatnya global itu. Dan pasti negara manapun akan mengubah orientasi pemerintahannya kan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun ada yang bilang soal otoritarianisme atau diktatorship, saya sih melihatnya lebih begini ya Mbak ya. Kita bisa lihat dalam beberapa hari kabinet ini terbentuk sudah banyak sekali kontroversi yang terjadi.
Kementerian HAM, Kementerian Desa Betul. gitu kan, Pak Yusril gitu kan, dan ada beberapa lagi. Tapi kan ini menunjukkan bahwa dengan kabinet yang heterogen dan gemuk ini, kita nggak bisa lihat akan bersama-sama bersatu untuk kemudian menindas rakyat gitu. Enggak. Kalau boleh dibilang ya, kalaupun jadi otoriter yang incapable gitu lah. Gitu. Dan mungkin masih peluang bagi masyarakat sipil untuk memberikan kritik atau perlawanan. Terakhir kan di BEM UNER yang dibekukan tapi tiba-tiba dalam hitungan hari sudah nggak lagi gitu kan. Ini kan masalah di layer-layer di bawahnya yang ABS ini kan Mbak gitu. Jadi pada akhirnya cara berpikir masyarakat Indonesia terhadap presiden itu masih seperti raja. Padahal realitas politiknya tidak seperti itu. Ya kan? Bahwa ketika dia melakukan sesuatu bukan karena dia mau aja gitu. Karena memang ada constraint kekuatan-kekuatan lain yang kemudian membuat dia harus berjalan di koridor itu kan itu. Nah, pemahaman ini sangat susah ya kan bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Masih di luar di luar imajinasi atau bayangan mereka. Tapi yang penting adalah satu, selama masyarakatnya masih percaya pada pemerintahan, masih ada legitimasi terhadap pemerintahan, maka pemerintahan bisa melakukan apa yang dianggap baik. Ya kan? Cuman yang kita khawatirkan adalah lebih pada fungsi kontrol ini kan gitu, sehingga tidak terjadi Orde Baru Jilid 2 misalnya gitu. Nah, ya kita harus memperkuat masyarakat sipil untuk bisa punya fungsi kontrol gitu sih. Itu salah satu upaya ya untuk pemerintahan ke depan berarti. Bahwa kita nggak ngasih cek kosong aja gitu. Kemudian harapannya Mas untuk pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan dengan kabinet yang gemuk ini? Ya, dengan lebih banyak orang yang mengurusi negara ini, saya berharap lebih banyak yang diberesin. Kan gitu kan, semakin banyak orang semakin banyak yang beres gitu. Jangan sebaliknya, semakin banyak orang malah nggak kerja-kerja. Itu kan kayak kerja kelompok waktu mahasiswa. Jadi beban kelompok ya jadinya. Jadi beban kelompok. Jangan sampai itu terjadi gitu, harapan saya itu. Lalu kemudian yang kedua, Pak Prabowo sendiri di beberapa media itu dianggap sebagai juru selamat ekonomi dan juru selamat Indonesia. Dan saya memang berharap itu terjadi gitu. Bagaimana Pak Prabowo bisa menyelamatkan ekonomi kita. Terakhir kan dia menyinggung soal judi online yang bebas pajak dan itu akan dipajakin, dan kalau dipajakin berarti harus dilegalkan dong. Nah, betul. Itu kan jadi pro kontra baru lagi sekali, gitu kan. Dan tapi kan ada usaha-usaha ke sana yang kita lihat sebagai usaha-usaha yang Pak Prabowo berani mengambil risiko. Ya kan, dan asal risikonya demi kebaikan rakyat, menurut saya tapi yang lebih penting lagi, kembali lagi, fungsi kontrol. Jangan sampai risiko yang diambil terlalu besar, yang dipertaruhkan adalah wong-wong cilik, warga rakyat biasa, itu jangan sampai gitu sih Mbak. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur mungkin Mas Gunto melihatnya harapan ke depannya seperti apa? Iya, kalau pembangunan infrastruktur sebenarnya udah sangat besar ya di zaman Pak Jokowi. Yang kita butuhkan kan pembangunan sumber daya manusia. Ya kan? Yang kita butuhkan adalah pembangunan integritas, etik, dan soal konflik kepentingan tadi gitu. Kalau infrastrukturnya bagus tapi warga negaranya nggak tahu etik dan penuh konflik kepentingan, saya pikir juga nggak akan membawa kita ke Indonesia emas Mbak gitu. Yang ada Indonesia cemas. Indonesia cemas 2045. Oke, baiklah, terima kasih Mas Gunto sudah berdiskusi dan sudah ngobrol lumayan panjang gitu ya soal dinamika politik kita hari ini gitu. Terima kasih sudah hadir di kantor Tirto. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan For Your Politics. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa.